sangat lama dari zaman 2020 gitu sih. Waktu itu juga sempat vaksin COVID dan lain sebagainya dari kami, dan ya saya kira silaturahmi ini jangan sampailah terputus supaya bisa menghasilkan benih-benih hal yang positif lah di antara Ponorogo dan Kasunanan. Saya kira itu dari saya. Jadi kalau untuk Ponorogo sendiri kenapa dipilih menjadi salah satu tujuan kunjungannya? Apakah ada hubungan khusus atau seperti apa? Karena Ponorogo juga pasti secara sejarah tidak lepas ya dari hubungan antar keraton dan Mataram pada saat itu, dengan berbagai pujangganya yang berasal juga dari Ponorogo. Saya kira juga tidak ada salahnya ketika kami dari Keraton Kasunanan melakukan lawatan silaturahmi dengan jajaran yang ada di Ponorogo. Saya kira itu di lain waktu ya, karena keterbatasan waktu. Karena juga jauh kan dari Solo ke Ponorogo. Nanti sampai Solo jam berapa nanti? Oke. Gitu ya teman-teman. Hari ini dari TPU Bapak seperti apa? Ya, alhamdulillah kami mendapat kunjungan dari Keraton Surakarta, di mana kami dengan antara Ponorogo dengan Keraton Surakarta selama ini kami saling bersilaturahmi, saling bekerja sama, dan hari ini kami mendapat kunjungan. Semoga ini kedepannya bisa menjadi suatu yang baik, juga mendapatkan kerjasama kembali, sehingga nanti kedepannya Ponorogo yang hari ini bangkit akan menjadi Ponorogo yang lebih baik kembali. Ada rencana khusus nggak Bunda setelah kunjungan ini? Mungkin Sinuwun ingin ngajak bisa sama apa? Ya, tadi kita ada sounding dengan Sinuwun, jadi kedepannya entah mungkin dalam bidang peternakan, terus juga nanti ada mungkin beliau ada keinginan kedepannya, siapa tahu bekerjasama dengan supaya di Ponorogo ada hotel bintang, gitu juga. Terus nanti kita akan mengajak beliau untuk ke Ngebel juga, untuk melihat potensi yang ada di Ngebel. Artinya ada rencana kunjungan yang lainnya nanti setelah ini, Bun? Ada kunjungan susulan gitu? Ya, insya Allah ada kunjungan untuk kunjungan seterusnya, karena tadi beliau sudah rencana pinginnya menginap, tapi apa daya karena beliau juga ada acara, saya juga ada acara, jadi ditunda untuk berikutnya. Terima kasih teman-teman media. Jadi untuk kegiatan Sinuwun Pakubuwono 14 hari ini, setelah beliau jumeneng noto secara resmi menjadi Pakubuwono 14, agenda beliau adalah silaturahmi ke tokoh-tokoh, menyambung apa yang dulu juga disambung oleh leluhur-leluhur kita, termasuk tadi mungkin juga sudah dijelaskan oleh Den Mas Restu. Ponorogo itu memiliki histori erat dengan Keraton Surakarta, dan tadi juga Gusti Timur juga menyampaikan bahwasanya di Ponorogo ini banyak pepunden-pepunden dalam, termasuk bagaimana nilai-nilai keislaman di Keraton Surakarta itu memang lahir dari Ponorogo salah satunya. Makanya beliau mengagendakan untuk kunjungan beliau di Kabupaten Ponorogo ini juga dalam rangka untuk bersilaturahmi dan juga berkolaborasi ke depannya, termasuk salah satu program beliau yang nantinya juga akan kita garap, akan kita sampaikan juga dengan Bu PLT Bupati, bagaimana penulis fasilitasi Sinuwun untuk penulisan buku sejarah desa. Nah, itu nanti akan difasilitasi penulis dan proses penerbitan bukunya, karena jangan sampai generasi penerus kita melupakan sejarahnya itu. Terus untuk hari ini tadi kita sebelum di Ponorogo di Madiun bersilaturahmi juga dengan salah satu tokoh persaudaraan Setiahati Terate, dengan istri almarhum Mas Tarmaji, salah satu ketua umum dan tokoh di PSHT itu. Terus setelah dari Madiun kita ke Ponorogo ini nyambung silaturahmi dengan Ibu PLT Bupati Ponorogo, dan nanti insya Allah setelah dari sini kita akan langsung ke Gus Ibdam. Untuk harapannya kecil? Ya, harapannya tadi juga sudah disampaikan juga oleh Sinuwun Pakubuwono 14 secara langsung. Kita kedepannya ingin berkolaborasi bagaimana
Keraton Solo dengan Ponorogo gitu. Terjalin komunikasi yang baik, terjalin program-program yang bisa berdampak memberikan manfaat untuk masyarakat secara luas.